Baik, kita lanjutkan kembali. Sumiyat hazihi suratu bil Fatihah. Surat ini dinamakan dengan Al-Fatihah li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim ya, yuftatahu biha, dibuka biha, haknya kembali kepada surah ini. Yaitu dibuka dengan surat ini, yaitu dibuka dengan surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah dinamakan juga Al-Mathani. Itu sama Al-Mathani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang pembacaannya di setiap rakaat kita. Nah, ini diberitahu li'annahu tuqra'u fi kulli raka'atin, karena dia dibaca pada setiap rakaat. Walaha asmaun akhar, dan dia memiliki nama-nama lain. Pada kajian kita yang dulu kita sudah mengetahui ya, antara nama-nama surat Al-Fatihah ada Ummul Quran ya, yaitu induk Al-Quran. Maksud dari induk Al-Quran, makna setiap surat selain surat Al-Fatihah yang ada di dalam Al-Quran itu kembali maknanya semua ke ya surat Al-Fatihah ini. Nah, baik, langsung kita masuk pada ayat pertama. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah adalah lafal Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Nah, ini jar wa majrur ya kalau kita ingin melihat i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah jarun wa majrur. Nah, Allahnya di situ sebagai apa? Ya, mudhaf ilaih. Naam, Ar-Rahman Ar-Rahim menjadi na'at. Nah, di ayat pertama kita lihat tafsirnya di sini. Jadi yang namanya jar wa majrur itu dia bermuta'alliq dengan sesuatu yang dihapus sebelumnya. Ini kita melihat jar majrur yang ada di awal kalimat. Maka harus ditakdirkan ada kalimat sebelumnya. Maka dikatakan di sini nomor 1, takdir dari kata kerja sebelum bismillah itu adalah abtadi'u. Ya, saya memulai qiraat al-Qur'ani. Saya memulai membaca Al-Qur'an bismillahi musta'inan bihi. Ini makna dari kalimat bismillah. Karena huruf ba yang menempel di sana itu maknanya isti'anah, teman-teman semua. Maknanya adalah isti'anah. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti ada keyakinan lain, ba di sana maknanya musahabah, itu adalah keyakinan keliru, keyakinannya Mu'tazilah. Naam, abtadi'u qira'atal Qur'ani bismillahi musta'inan bihi. Saya memulai membaca Al-Qur'an dengan menyebut nama Allah musta'inan, dalam rangka meminta pertolongan bihi kepadanya. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ini adalah alamun ala Rabbi. Ya. Suatu nama yang dilekatkan, disandarkan untuk Rabb, yaitu sang pemilik, pemilik alam semesta ini. Ya, tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Begitu, ya. Dan siapa dia? Al-ma'budu bihaqqin duna siwah. Yang sesembahan bihaqqin, yang berhak untuk disembah duna siwah. Tidak ada selainnya. Ya, tidak ada selainnya. Wa huwa akhassun. Ya, wa huwa akhassu asma'illah. Dan dia adalah satu dari nama-nama Allah yang paling khusus untuk Allah. Ya, jadi Allah ini adalah ya satu dari nama-nama Allah itu yang paling khusus dari nama-namanya yang lain. Makanya makhluk tidak boleh menamai dirinya dengan nama atau sebutan Allah ini, ya, tidak boleh. Tapi kalau dengan nama-namanya yang lain, itu boleh. Dengan nama-namanya yang lain selain nama Allah itu boleh. Itu Razak, ada kan nama orang namanya Razak. Fatah ada kan?
gitu. Nah, ya Rahman ada kan? Gitu. Rahim juga ada, Pak Rohim dan yang semisalnya. Nah, wala yusamma bihi ghairuhu subhanahu. Nah, nah ini yang tadi ya. Dan tidak boleh dinamai dengan nama Allah ghairuhu selain Allah. Ya, berarti makhluk nggak boleh menamai dirinya dengan nama Allah. Ya, di sini ada kata Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah zirrahmatil ammah. Zirrahmatil ammah. Wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ya. Zi itu maknanya sahib. Dia satu dari al-asma al-khamsah. Zu. Ya. Nah, kenapa bisa jadi zi? Ya. Kenapa bisa jadi zi di sini? Nah, dia majrur begitu kan? Nah, ikut kepada Ar-Rahman yang majrur di sana. Ar-Rahmani. Nah, maknanya apa? Zirrahmah. Zirrahmatil amati. Al-amah di situ sebagai mudhafun ilaih. Ya. Apa berarti maknanya? Yaitu sahibur rahmah, pemilik rahmat. Tapi yang luas, yang ammah, yang umum, yang global. Rahmat Allah untuk semuanya. Ya, semua makhluk siapapun itu dan siapapun dia, dari mana asalnya dan apa bentuknya. Nah, ini yang dimaksud dengan Rahman. Ya, rahmat Allah yang luas. Wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Wasi'at itu maknanya luas, rahmatnya luas. Rahmatu sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i adamatu zahiratu ala akhirih. Wasi'atnya itu fi'alun madin mabniun alal fathih wa ta'u itu alamatun li ta'nis. Tak sukunnya adalah tanda untuk fa'il yang muannas. Jami al-khalqi jami'annya maf'ul bi. Al-khalqinya jelas mudhafun ilaih. Ar-Rahim kita masuk di sini. Nah, ini yang khusus bil mukminin ya, untuk orang-orang beriman itu. Orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman. Nah, maka rahmat kasih sayang yang umum dan juga rahmat kasih sayang yang khusus. Yang umum itu di dunia saja, yang khusus itu di dunia dan di akhirat. Nah, luar biasa. Ya. Jadi Ar-Rahim ini kasih sayang Allah untuk orang beriman ketika di dunia dan kelak yang akan dia dapatkan nanti orang beriman dapatkan di akhirat. Nah, kalau Ar-Rahman ini rahmat Allah untuk di dunia saja. Nah, ya. Wahuma ismani dan keduanya adalah nama Allah ya. Dua nama min asmaihi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya tadammanani yang dimana kedua nama tersebut meliputi, mencakup, ya, atas apa? Isbatu sifatir rahmati lillah, yaitu adanya penetapan sifat rahmat bagi Allah. Nah, ini luar biasa, ya. Nah, jadi kita sudah mengetahui sekarang di sini. Adanya kata Ar-Rahman, adanya kata Ar-Rahim di dalam surah Al-Fatihah ini, itu sekaligus fungsinya untuk menetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama yaliku bijalalih. Ya, kama yaliku bijalalih. Yaliku itu sesuai. Sebagaimana tentunya yang sesuai bijalalihi dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu makna dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu artinya apa? Maknanya adalah as-sana. Puji, pujian. Alallahi. As-sana'u alallahi, pujian kepada Allah. Bisifatihi dengan sifat-sifatnya. Allati kulluha. Yang mana seluruhnya itu. Ya, maksudnya apa? Pujian-pujiannya. Naam. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Ausafu kamal, ya, ausafun kamalun.
yang semuanya itu adalah sifat-sifatnya yang sempurna. Wa bi ni'amihi az-zahirati. Ya. Dan dengan nikmat-nikmatnya, ni'am itu bentuk jamak dari ni'matun. Maka kita baca di sini wa bi ni'amihi az-zahirati wal batinati. Dan dengan nikmat-nikmat yang zahir yang nampak dan juga batinah. Ad-diniyah yang sifatnya agama dan juga ad-dunyawiyah yang sifatnya dunia. Nah, ini luar biasa. Wa fi dhamnihi, dan pada cakupannya, wa fi dhamnihi, dan pada cakupannya ya, atau dalam kandungannya ini terdapat amrun, perintah. Amrun ini perintah artinya. Li ibadihi, untuk menghamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini perintah li ibadihi, untuk para hamba, ya, perintah untuk para hamba. Untuk orang-orang yang senantiasa beriman dan beribadah kepada Allah, agar apa? Agar mereka semua, yaitu para hamba Allah ini, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayyahmaduhu. Ayyahmaduhu. Hu-nya kembali kepada Allah. Yahmadu ini kan fa'ilnya waw, wawnya kembali kepada ibad. Banyak. Hum, yaitu para hamba Allah. Fahuwa al-mustahiqu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, satu-satunya zat yang berhak, ya, mustahiqulah wahdah. Naam, yang diberikan pujian, ya, dengan seluruh kesempurnaan dari sifat-sifatnya. Wa huwa subhanahu, dan dialah Allah yang maha suci. Al-munsyi'u, ya. Al-munsyi'u. Dialah Allah, ya, yang al-munsyi'u, yang mencipta, lil khalqi, yang menciptakan makhluk, al-qaim, yang menegakkan, al-qaimu, na'am, bi umurihim, yang menegakkan segala seluruh perkara-perkara mereka. Mereka di sini apa? Makhluk, para hambanya, para hamba Allah, kita semua. Na'am, Allah yang mengatur, Allah yang menegakkan, Allah yang memenuhi hajat kita. Makanya kita diperintahkan untuk terus selalu meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Murabbi, Allah adalah Al-Murabbi, yang membina alam ini. Li jami'i khalqihi, yang membina seluruh makhluk ciptaannya, bini'amihi, dengan segala nikmat-nikmatnya. Ya, dengan segala nikmatnya. Wali auliyaihi bil imani wal amalis salihi, dan juga kepada para wali-wali Allah. Nah, bil imani wal amalis salih, yang dimana para wali Allah ini adalah hamba Allah juga, yang dia selalu apa? Beriman dan beramal saleh. Nah, ini luar biasa. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah, kita lanjut ayat ketiga. Ar-Rahman. Nah, kan ayat ketiga itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi kandungannya sudah kita baca, kita langsung baca saja. Ar-Rahman dzir rahmatil 'ammah alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ya, Ar-Rahman adalah pemilik rahmat yang luas, kasih sayang yang luas untuk seluruh makhluk. Ar-Rahim ini khusus bil mukminin. Wa huma ismani min asma'illahi ta'ala, dan keduanya adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang keempat, apa bunyinya? Malik Yaumiddin. Ya, pemilik hari akhir. Ya, pemilik hari akhir. Wa huwa subhanahu wa ta'ala wahdah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala semata malik, satu-satunya, ya, yang memiliki yaumil kiamah, ya, rangkaian peristiwa hari akhir, yang di sana nanti ada hari kiamat juga, dan Allah lah yang memiliki dan Allah lah yang mengendalikan.
Allah yang mempunyai kuasa atas hal tersebut. Wa huwa, ya. Nah, makna dari yaumiddin di ayat yang keempat adalah yaumul jaza alal a'mal, yaitu hari pembalasan ya atas amal perbuatan seorang hamba. Wa fi qiraatil muslim li hadhil ayah. Naam, ya. Pada bacaan seorang muslim di ayat ini, naam, fi kulli rakaatin, pada setiap rakaatnya min salawatihi, ya, dari setiap sholat-sholatnya, ini terdapat perkara tazkirun lahu. Nah, jadi ketika ada seorang muslim yang dia membaca ayat ini, nah kita harus renungkan ini teman-teman semua. Ketika sedang membaca surah Al-Fatihah, di dalam sholat kita, kita renungkan karena kita sudah tahu maknanya di sini. Tatkala kita sampai di ayat yang keempat, Malik Yaumiddin, terdapat apa? Tazkirun, peringatan. Ya, tazkirun. Tazkirun lahu, peringatan. Ya, bil yaumil akhir, bahwasanya adanya hari akhir kelak di mana kita akan dihisap dan dipertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nah, ini luar biasa. Ya, tazkirun lahu bil yaumil akhir. Wa hasun lahu. Nah, jangan sampai panik juga. Karena di situ ayatnya mencakup apa? Motivasi lahu untuk kita. Untuk seorang muslim yang membaca ayat ini alal isti'adat, untuk mempersiapkan diri kita dengan cara apa? Bil amalis salih. Dengan cara banyak beramal saleh. Dan juga apa? Wal kafu. Dan juga adanya motivasi untuk apa? Kita menahan diri kita anil ma'asi wasayyi'at, dari perbuatan maksiat dan juga perbuatan buruk yang bisa mengurangi kadar keimanan kita. Kan kita tahu al-imanu yazid wa yankus, yazidnya bertambahnya dengan ketaatan, yankus berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita harus mengurangi itu semua, ya, mengurangi hal-hal yang bisa mengurangi kadar keimanan kita. Barakallahu fikum. Nah, nampaknya cukup kita baca ayat 1 sampai ayat 4 dulu. Kita akan lanjutkan insya Allah di hari Jumat ayat berikutnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.